Sayang, sayang. Agni, bangun! Agni! Hai. Hai. Tumben, cantik hari ini. Gombal. Terus biasanya aku nggak cantik? Cantik, tapi nggak biasanya aja kayak gini. Siang, Tante. Tumben datangnya agak siang-siang begini. Iya Tante, kami mau ketemu sama wedding organizer buat bicarain pernikahan kami nanti. Akhirnya jadi pilih siapa? Teman Tante, Kadek. Oh, bagus deh itu loh. Salam ya. Ya Tante, nanti aku salamin. Kalau gitu kami pergi dulu ya. Ya sudah, hati-hati. Nanti langsung kerja. Iya Tante, aku langsung ke rumah sakit. Tante juga pulangnya agak malam. Ya? Here's where our island stands. As a paragon of assimilation in culture and modern society. Even nowadays, Okay, people of Bali. I get what what you're saying. Is that you? That's my ancestor, sir. You guys look alike, okay? But it's my great-great-great-grandfather. He's liar, mister. It's him. Dia tuh udah tua. Agni, kamu gangguin orang aja. Excuse me, sir. I'll be right back. But feel free to have a taste of our coffee. Hey, Nick. Wijaya. Agni. Hai. Tumben siang-siang kesini. Ya, kami ada janji mau ketemu sama wedding organizer. Baiklah kalau gitu. Aku kerja lagi ya. Oke. Halo, Agni ya? Iya. Perkenalkan, saya Kathy. Maaf, beli kade sedang upacara, jadi saya yang ditugaskan. Silakan, silakan. Oke. Kalian berdua kelihatan serasi banget deh. Dulu ketemunya gimana? Agni ini adalah dewi penyelamat saya. Jadi dulu saya sempat kecelakaan. Bahkan saya sampai koma. Dan semua dokter bilang kalau saya nggak akan selamat. Tapi setelah saya dirawat sama Agni, saya selamat. Luar biasa. Tuhan pasti mentakdirkan kalian pasti bersama. Agni sudah ada bayangan kira-kira dekorasinya mau warna apa? Putih. Let's go. Oke, rose gold. Rose gold, oke. Terus mau ada pesanan khusus? Enggak. Ada. Karena ini temanya garden party. Saya pengen kalau di tengah-tengahnya itu ada lantai dansa. Oke. Lantai dansa. Niko, kan kita udah pernah ngomongin. Aku pengen ada lantai dansa di resepsi kita. Enggak, tapi kalau ada lantai dansa itu... Udah Mbak, catat aja dulu. Oke, ya catat. Oh ya, wedding dress bisa di custom kan? Oh iya, bisa. Agni maunya seperti gimana? Seperti ini. Oke.
Tapi memang harganya sedikit mahal sih. Gimana? Berapa ya kira-kira? Kira-kira 25 juta? Nggak apa-apa kok. Sayang, ini kamu yakin? Aku suka kok sama dressnya. Tapi uang segitu banyak banget, kita bayar pakai apa ntar? Tante bantuin kita. Enggak, aku nggak mau ngerepotin orang. Ya awalnya aku juga mikir kayak gitu. Tapi masalahnya, Tante pengen lihat aku bahagia. Ya lagi pula aku juga ngebantuin kok. Aku lagi ada rezeki, sayang. Tapi uang segitu, kita bisa tabung. Udahlah, sewa aja. Ngapain sih orang cuma dipakai sekali doang? Niko, pernikahan ini sekali seumur hidup. Dan ini udah mimpi aku dari kecil. Dan aku pengen di pernikahan aku ini aku terlihat bahagia. Jangan bikin rusak dong. Kamu bilang pernikahan kamu. Kamu nikahnya sama siapa? Ini harusnya pernikahan kita dong. Mungkin kita bisa atur lagi di lain waktu ya. Biar kalian bisa mempertimbangkannya dulu. Ini kartu nama saya. Kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih. Hai sayang. Di Indonesia, SMC adalah klinik pertama yang menempatkan kualitas tidur sebagai fondasi pemulihan tubuh. Pendekatan ini lahir dari prinsip functional medicine yang melihat bahwa banyak akar penyakit berawal dari tidur yang tidak optimal. Tidur yang terganggu dapat memicu inflamasi dan inflammaging, mempengaruhi kesehatan mental, serta meningkatkan resiko stroke, aritmia, obesitas, dan diabetes. Di SMC, seluruh terapi dirancang untuk membantu Anda tidur lebih mudah, lebih nyenyak, dan mengatasi masalah seperti ngorok atau tidur yang tidak pulih. Karena banyak pengobatan menjadi lebih efektif ketika tubuh mendapatkan tidur yang lelap. Tanyakan kepada dokter Anda apakah terapi apapun yang Anda jalani dapat bekerja lebih maksimal bila tidur Anda membaik, dan apakah SMC dapat mendukung proses itu. Dokter di SMC siap berkoordinasi dengan dokter Anda memastikan terapi berjalan selaras, aman, dan terintegrasi. Semua ada di Mitra 10 Supermarket Bahan Bangunan.
Yakin ibu siap nggih? Ampun enggak lah, Jeng. Selamat malam, sekarang kami berada di tempat kejadian perkara. Telah ditemukan jenazah seorang wanita yang bernama Laksmi di Panti Jompo Bakti Asri. Termasuk villa yang akan kita tinggalin ini. I want to get married soon. Jenazah ditemukan oleh seorang perawat yang sedang melaksanakan jaga malam di panti tersebut. Jenazah ditemukan dengan kondisi kepala terpenggal. Dan dari pihak sementara ini, pihak penyidik menduga tewasnya korban diakibatkan pembunuhan. Saya, Doni Mahendra, beserta kru melaporkan dari tempat kejadian. Halo? Niko, kamu di mana? Aku lagi motret, kenapa? Ya ampun Niko, hari ini kan kita ketemu sama wedding organizer. Kamu lupa? Ya, Agni, aku berangkat sekarang, ya? Ya udah kesini cepetan. Gimana sih? Ya ampun Niko. Aku nggak habis pikir deh sama dia. Kemarin aja dia ngajakin berantem di depan wedding organizer. Dia tuh nggak pikir ya, pernikahan itu cuma sekali seumur hidup. Kalau nggak cocok, mending kamu pikir-pikir lagi. Daripada udah nikah, baru tahu nggak cocok. Tapi aku udah ngerasa Niko adalah orang yang tepat. Tapi aku nggak tahan aja sama sikapnya. Apa kamu tidak berpikir dan merasa ada orang yang lebih tepat? Agni. Mbak. Silakan Mbak. Adek. Boleh kenalan nggak? Namanya siapa? Sarasvati. Kamu? Gangga. Kakak foto mau ya? Malu. Nggak apa-apa, kalian cantik kok. Diam situ ya. Satu. Loh. Kok pergi? Saras. Tunggu. Kak Niko.
Dayu? Kok bisa ada di sini? Ini kampungku, Kak. Udah gak tinggal di Jakarta? Tapi masih modeling kan? Waktu itu ibu lagi sakit. Jadi aku jaga ibu. Sekarang udah sembuh? Sudah tidak ada. Turut berduka ya. Sorry, sebentar. Ya, halo? Kamu di mana? Orangnya udah datang ini. Iya, ini aku di jalan. Sebentar ya, tunggu aja. Ya? Sampai ke rumah. Maaf, aku ada urusan. Mau kemana? Aku ada urusan sama tunanganku. Kan aku mau nikah. Terus kita gimana? Maksudnya? Dayu, aku minta maaf. Aku akan segera menikah sebentar lagi. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu. Maaf, aku buru-buru. Kalau aku tidak bisa sama kamu, siapa pun tidak bisa. Mohon maaf, sepertinya dia nggak datang. Tunggu aja, sebentar lagi pasti datang. Iya sih, tapi saya bukan orang nganggur. Saya harus kembali kerja. Saya minta maaf ya, saya permisi. Dok, itu pasien kita? Bukan pasien kita sih, tapi kenapa? Nggak tega liatnya. Oh iya, saya tahu beritanya. Kasihan liatnya. Mari dok. Ya, silakan. Kalau ada yang cari saya ada di ruangan. Siap, Dok. Agni! Agni! Pożegnaj niedoskonałości z Sebium Kerato Plus od Bioderma. 2 razy mniej widoczne wypryski, zaskórniki i ślady po trądziku. Technologia Fluid Active wspiera równowagę sebum i zapobiega nowym zmianom. Krem do pielęgnacji Sebium Kerato Plus od Bioderma. Nih, masih marah sama aku. Aku sibuk.
Nih, aku mau ngomong dulu sama kamu. Nih. Dua orang ini, saya tidak mau mereka bersatu, Bri. Di dunia ini. Nih, tempat kerja kamu serem juga ya ternyata. Kamu aja yang penakut. Bukan, Agni, ini beneran, sumpah. Tadi aku lihat sesuatu di sini. Niko, aku kerja di sini sampai malam dan aku nggak ngeliat apa-apa ya kecuali pasien gawat. Kita pulang yuk. Aku males pulang. Kenapa? Kita ke Cafe Wijaya aja. Ya udah. Jadi gimana tadi ketemu sama orang WO-nya? Ya aku jalanin sesuai rencana. Agni, kalau misalnya jalan sesuai... Niko, pernikahan itu sekali seumur hidup. Wajar dong kalau misalkan aku kepengen segalanya. Iya, aku ngerti. Tapi uang itu kita bisa pakai buat yang lebih bermanfaat. Buat nyisir rumah atau buat bulan madu. Enggak. Enggak ada bulan madu. Ngapain kita bulan madu kalau misalkan kita bisa saling sayang seumur hidup? Kamu setuju kan? Aku gak ngerti lagi sama kamu. Nih. Agni. Nih. Hey Niko, come on. Leave her alone. Kasih dia waktu dulu buat sendiri. Nanti kalau sudah adem, baru kamu bisa bicara sama dia lagi. Ya tapi aku nggak bisa kehilangan dia. Justru kalau kamu paksa, kamu akan kehilangan dia. Kamu tahu gak sih Agni itu siapa? Sedih loh masa lalu dia. Saat bayi dibuang, dimasukin keranjang. Akhirnya diadopsi oleh Ibu Nengah. Iya aku tahu semua soal itu, tapi ini soal pernikahan. Kita harus bicarain ini lebih dalam. Niko, kamu gak akan menghasilkan apapun kalau masih kayak gini, Niko. Percaya sama aku. Kasih dia waktu. Trust me. Nanti aku akan bicara sama dia. Sekarang kamu lebih baik pulang aja dulu, oke?
Makhluk tadi mana? Makhluk apa? Makhluk yang tadi mana? Tadi kamu lihat kan? Makhluk apa? Makhluk yang serem, yang kukunya panjang dan tajam. Pokoknya makhluk yang serem tadi kamu lihat kan? Rangda, kamu nggak mungkin lihat Rangda. Kalau kamu lihat Rangda, kamu nggak akan selamat. Maksud kamu apa? Lupa ya, kamu tahu kan ini malam Kelajeng Kliwon. Oh ya? Ini waktunya makhluk-makhluk keluar dari alamnya, alam niskala. Aku antar pulang ya. Kenapa? Nggak ada orang di rumah. Takut? Mau aku temenin aja? Wijaya, kamu itu laki-laki. Nanti kalau misalkan dikira aneh-aneh, digerebek sama pecalang, mau? Aku tuh khawatir sama kamu. Yakin nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Makasih udah nganterin pulang. Ya udah, aku pulang dulu kalau gitu. Hati-hati ya. Iya. Perjalanan bukan sekedar berpindah tempat, ada momen-momen kecil hingga rasa yang berubah di sepanjang jalan. Dari drama kena cancel, sampai bisa santai di jalan. Dari was-was mikirin harga, sampai bikin kantong senyum. Dari ngantuk berat, sampai siap jalan rutinitas. Dari deg-degan nyasar, sampai tenang tiba di tujuan. Dalam setiap perubahan, kita melangkah lebih jauh. Dari mobil EV berstandar tinggi sampai ribuan driver profesional. Dari satu titik sampai seluruh wilayah Nusantara. Dari servis bintang 5 sampai wujudkan Indonesia bebas emisi. Karena bersama Green SM, perjalanan punya arti lebih. Kita bukan hanya tiba, kita tiba lebih baik. Perjalanan bukan sekedar berpindah tempat, ada momen-momen kecil hingga rasa yang berubah di sepanjang jalan.
Dari drama kena cancel, sampai bisa santai di jalan. Dari was-was mikirin harga, sampai bikin kantong senyum. Dari ngantuk berat, sampai siap jalan rutinitas. Dari deg-degan nyasar, sampai tenang tiba di tujuan. Dalam setiap perubahan, kita melangkah lebih jauh. Dari mobil EV berstandar tinggi sampai ribuan driver profesional. Dari satu titik sampai seluruh wilayah Nusantara. Dari servis bintang 5 sampai wujudkan Indonesia bebas emisi. Karena bersama Green SM, perjalanan punya arti lebih. Kita bukan hanya tiba, kita tiba lebih baik. Apapun momennya, kemejanya tetap alisan. Ingat kemeja, ingat alisan. Bunyi apa itu, Tante? Dari tadi Tante teleponin loh. Kenapa nggak diangkat? Ayo cepat, ayo cepat buka pintunya. Yuk. Tante percaya sama alam roh. Kok tiba-tiba ngomongin gitu sih? Kemarin aku ngalamin hal aneh. Aku berada di sebuah gang kecil, dan di situ aku ketemu makhluk itu. Apalagi ternyata itu adalah hari Kajang Kliwon. Maksud kamu Rangde? Tante tahu tentang Rangde? Shh. Makhluk itu adalah ratu dari segala kejahatan. Itu udah ilmu hitam. Karena dia itu adalah ratunya, maka dia bisa meneruskan ilmu hitamnya kepada keturunannya. Dan gak itu aja. Makhluk itu bisa berubah wujud menjadi segala bentuk macam makhluk. Anjing, kucing,
manusia Jawa, Bali, bule. Oh ya, mana Niko? Dia lagi sibuk, lagi banyak pekerjaan. Sudah, pasti untuk modal nikah ya. Agni, angkat dong teleponnya. Loh, itu dia Niko. Kok nggak diangkat? Lagi ada masalah. Cuma dia lagi nyebelin. Bahaya menantimu. Baik, saya pergi. Maaf, Bli. Pak, Iya dok, jenazah yang waktu itu masih ada di situ. masih. Hari ini dikubur. Kok nggak diaben? Oh, nggak ada keluarganya ya? Saya boleh lihat? Kenapa dok? Nomor 3. Permisi dok. Silakan.
Kenapa, Dok? Mayatnya gerak. Mayatnya gerak. Dokter kok penakut? Saya sudah nunggu lama. Kenapa tidak ada kemajuan? Sabar, Nay. Saya sudah sabar, Bli. Kalau Bli tidak bisa bantu, saya akan selesaikan sendiri. Selamat sore, saya Dokter Agni. Ada keluhan apa? Pusing, Dok. Sejak kapan? Lupa. Udah lama. Silakan. Maaf ya. Mohon maaf, dari pemeriksaan belum ada tindakan indikasi rawatan lebih lanjut. Jadi kamu sudah bisa pulang. I choose fashion. I choose the katana. I choose the motorcycle. This is so cool. Amazing. This motorcycle really shoots flames while riding. Charge. Knock all the monsters away. Come on. Watch my sword skills. One slice, one monster. This sword feels amazing to swing. Oh, this guy hits really hard. One slice, two slices, three slices. Oh my god. How can this guy's head still separate like that? Aku akhir-akhir ini kena masalah terus. Ada apa lagi? Cerita dong. Ya kejadian aneh yang gak pernah aku alamin. Kayak ada seorang wanita yang berusaha ngebunuh aku. Dan yang lebih parah lagi, ada mayat yang tiba-tiba gerak sendiri. Aku gak pernah ngalamin sana itu. Mungkin karena kamu mau married sama Nico. Gak ada hubungannya kali. Lah, kamu tahu kan, Nico itu bukan orang asli Bali. Budaya beda, cara pikirannya beda. Ini nggak gampang. Yakin kamu mau nikah sama Nico? Lain kali deh kita omongin ini. Oh ya, soal kejadian yang aneh tadi itu. Apa ini? Untuk jaga-jaga. Harus
bisa lah. Jangan gitu. Aku percaya mustika ini bisa lindungin kamu. Pegang aja, biar aku juga tenang. Ya udah. Iya tante. Kamu bisa pulang sekarang. Penting. Oke tante. Mau kemana? Aku harus pulang sekarang. Mau aku anterin aja? Gak usah. Yakin? Iya ya. Tante. 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 Niko. Aduh, Tante. Cie. Tuh dah Niko, ditelepon-telepon gak diangkat. Jadi dah Tante bantuin dia. Sudahlah, baik kan ya? Jadi kamu masih mau lanjut kan? Enggak. Kamu rese. Tapi seneng kan? Ya udah. Kapan kita mau ketemu sama wedding organizer-nya lagi? Besok bisa. Aku bisa datang siangan. Oke? Besok? Hai. Hai. Udah siap? Belum. Kenapa? Ada yang harus aku omongin dulu sama kamu. Ya udah. Ini serius nih. Ya udah ngomong aja. Ada beberapa hal dalam hidup aku yang kamu belum tahu semua. Apa emangnya? Beberapa tahun lalu, sebelum kita ketemu di rumah sakit waktu itu, aku masih di Jakarta. Aku belum sesukses sekarang. Dan aku dapat job pemotretan. Pada waktu itulah aku kenalan sama dia. Dayu. Terus kami pacaran. Sampai dia maksa untuk menikah. Kamu nggak mikirin buat nikah? Emang harus cepat ini ya? Mumpung ibuku masih hidup. Aku akuin, aku nggak putus dari dia. Tapi aku nggak lari dari dia. Aku cuma berusaha mempercepat karir aku untuk mempersiapkan pernikahan aku nantinya. Setelah itu aku cari lagi dia. Aku merasa bersalah. Sampai aku putus asa. Tapi
Tapi aku nggak ketemu sama dia. Sekarang kamu mau cari dia. Kamu masih cinta? Enggak, itu udah lama banget. Dan aku kira dia juga udah lupa. Kenapa kamu rahasiain? Aku tahu masih banyak yang kamu sembunyiin kan? Enggak ada nih, sumpah demi Tuhan. Aku gak percaya. Nih, harus dengan cara apa lagi aku buktiin ke kamu? Benar kata Wijaya. Kita banyak perbedaan. Wijaya? Pergi kamu, Niko. Pergi. Aku terpaku saat kau dengannya. Aku tak biasa, sungguh tak biasa melihatmu dengannya. Sekarang ku berpikir kau tetap yang terindah, kaulah yang terindah, tetap yang terindah di mataku. Kau sempurna, jujur ku tak sanggup menahan rasa ini. Aku cemburu bila kau dengannya. Aku gak karuan. Aku cemburu betul. Aku gak karuan. Gimana? Sudah lega? Aku cuma gak nyangka dia begitu. Akhir-akhir ini kamu pasti capek banget kan? Tapi kok tetap gak bisa tidur ya? Kalau kamu lagi ngalamin ini, apalagi di usia menjelang menopause, kamu tidak sendirian. Yuk kita tanya langsung ke dokter, sebenarnya kenapa sih ini bisa terjadi? Pernah ngerasain nggak? Sudah merasa sangat lelah, tapi tetap aja terbangun di tengah malam. Atau tidurnya sangat sebentar, kemudian terbangun lagi, dan besok pagi sudah pasti rasanya lelah banget, padahal baru bangun tidur. Keluhan seperti ini banyak dialami oleh wanita di masa perimenopause, bahkan pada saat menopause. Hal ini ternyata sangat berkaitan dengan perubahan hormon yang terjadi di dalam tubuh kita pada saat di perimenopause dan menopause ini. Dan banyak yang menganggap bahwa hal ini merupakan satu hal yang wajar. Dan ternyata tidak demikian adanya. Bisa saja hal ini ternyata terjadi apa yang disebut sebagai sleep apnea, yang menyebabkan kita tiba-tiba terbangun pada saat malam hari. Bila dibiarkan, hal ini tentunya akan mengganggu kesehatan tubuh kita di jangka panjang. Nah, untuk mengetahui kelainan tidur apa yang kita alami, bisa kita lakukan dengan uji sleep test. Pemeriksaan ini biasanya mengetahui pola tidur kita, pola pernafasan kita, dan gangguan yang terjadi selama tidur. Pemeriksaan ini dilakukan pada saat kita tidur dengan menggunakan pakaian kita sendiri yang nyaman di rumah dan tempat tidur kita sendiri pada saat malam hari.
Nah, jika kalian mengalami hal yang sama dengan saya, adanya gangguan tidur pada malam hari, coba konsultasikan kepada dokter, kemudian mungkin bisa dilakukan pemeriksaan sleep test seperti saya. Akhir-akhir ini kamu pasti capek banget kan? Tapi kok tetap gak bisa tidur ya? Kalau kamu lagi ngalamin ini, apalagi di usia menjelang menopause, kamu tidak sendirian. Yuk kita tanya langsung ke dokter, sebenarnya kenapa sih ini bisa terjadi? Dengan ngerasain nggak? Sudah merasa sangat lelah, tapi tetap aja terbangun di tengah malam. Atau tidurnya sangat sebentar, kemudian terbangun lagi, dan besok pagi sudah pasti rasanya lelah banget, padahal baru bangun tidur. Keluhan seperti ini banyak dialami oleh wanita di masa perimenopause, bahkan pada saat ini. Hal ini ternyata sangat berkaitan dengan perubahan hormon yang terjadi di dalam tubuh kita pada saat di perimenopause dan nilai usia. Dan banyak yang menganggap bahwa hal ini merupakan satu hal yang wajar. Dan ternyata tidak demikian adanya. Bisa saja hal ini ternyata terjadi apa yang disebut sebagai sleep apnea, yang menyebabkan kita tiba-tiba terbangun pada saat malam hari. Bila dibiarkan, hal ini tentunya akan mengganggu kesehatan tubuh kita di jangka panjang. Nah, untuk mengetahui kelainan tidur apa yang kita alami, bisa kita lakukan dengan uji sleep test. Pemeriksaan ini biasanya mengetahui pola tidur kita, pola pernafasan kita, dan gangguan yang terjadi selama tidur. Pemeriksaan ini dilakukan pada saat kita tidur dan menggunakan pakaian kita sendiri yang nyaman di rumah dan tempat tidur kita sendiri pada saat malam hari. Nah, jika kalian mengalami hal yang sama dengan saya, adanya gangguan tidur pada malam hari, coba konsultasikan kepada dokter, kemudian mungkin bisa dilakukan pemeriksaan sleep test seperti saya. Dia yang dulu atau dia yang sekarang? Apa bedanya? Kamu ini mau nikah sekarang atau dulu, Nae? Tante percaya loh. Pertemuan kamu itu sama cinta sejati itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Jangan sampai kayak Tante. Memang Tante kenapa? Dulu Tante pernah tinggal di Jakarta. Tante punya pacar yang hampir sempurna. Enggak. Benar-benar sempurna. Tapi Tante salah. Tante nggak yakin. Kami putus. Kenapa Tante dari awal nggak pernah cerita? Tante itu tidak pernah nikah bukan karena Tante nggak pernah suka laki-laki loh. Tapi karena Tante itu tidak pernah ketemu lagi orang yang bisa membuat Tante merasa sempurna
seperti orang itu. Permisi, numpang tanya tahu rumahnya Dayu? Dayu yang cantik? Iya. Rambut panjang? Iya. Yang cantik sekali itu kan? Iya. Lurus, kiri, nanti ada rumah besar. Nah, itu udah rumahnya. Makasih. Iya. Cantik. Cantik banget. Rambutnya panjang lagi. Kamu apa sih? Kamu juga loh yang ngajak ke sini. Ayo. Iya. Bulu nanti terpikat terluka. Ini menandakan dan Fatira. Kamu nggak apa-apa? Tapi gimana kalau misalkan makhluk itu muncul lagi ya? Enggak. Dayu itu pelaku sebenarnya. Makhluk itu nggak akan nyerang kalau nggak ada yang nyuruh. Ya kan? Udah, pokoknya kamu tenang ya. Aku pulang. Iya sayang. Hati-hati ya.
sadarkan diri. Niko. Niko, bangun Niko. Niko. Tadi saya mau bersih-bersih kamar Pak Niko, tapi Pak Niko ini tidak bangun-bangun. Saya permisi dulu. Makasih, Bli. Jadi gimana? Sepertinya kita harus melakukan pemeriksaan CT scan untuk memastikan kenapa dia belum bisa sadar sampai sekarang. Oke kalau gitu. Makasih ya dok. Saya kembali kerja dulu ya. Bahaya menantimu. Bahaya menantimu. Sus, ya dok. Tahu puranya di mana? Itu di daerah Ubud dok. Pak Mangku. Ya, Ada apa ini Pak? Niko kekasih. Sukma. Di Indonesia, SMC adalah klinik pertama yang menempatkan kualitas tidur sebagai fondasi pemulihan tubuh. Pendekatan ini lahir dari prinsip functional medicine yang melihat bahwa banyak akar penyakit berawal dari tidur yang tidak optimal. Tidur yang terganggu dapat memicu inflamasi dan inflammaging, mempengaruhi kesehatan mental, serta meningkatkan resiko stroke, aritmia, obesitas, dan diabetes. Di SMC, seluruh terapi dirancang untuk membantu Anda tidur lebih mudah, lebih nyenyak, dan mengatasi masalah seperti ngorok atau tidur yang tidak pulih. Karena banyak pengobatan menjadi lebih efektif ketika tubuh mendapatkan tidur yang lelap. Tanyakan kepada dokter Anda apakah terapi apapun yang Anda jalani dapat bekerja lebih maksimal bila tidur Anda membaik, dan apakah SMC dapat mendukung proses itu. Dokter di SMC siap berkoordinasi dengan dokter Anda memastikan terapi berjalan selaras, aman, dan terintegrasi. I choose fashion. I choose the katana. I choose the motorcycle. This is so cool. Amazing. This motorcycle really shoots flames while riding. Charge. Knock all the monsters away. Come on. Watch my sword skills. One slice, one monster. This sword feels amazing to swing. Oh, this guy hits really hard. One slice, two slices, three slices.
Oh my god, how can this guy's head still separate like that? Mai dibawa oleh Rangde. Pak Mangku, apa yang harus saya lakuin untuk nyelamatin Niko? Kamu harus membebaskan dia. Kamu harus datangi tempat Rangde. Di mana, Pak? Wijaya, di mana kamu? Wijaya! Wijaya! Di mana kamu, Wijaya? Wijaya, di mana kamu? Sini keluar, lawan aku, Wijaya! Wijaya, di mana kamu, Wijaya? Keluar! Lawan aku sekarang! Wijaya! Wijaya! Wijaya, kamu keluar! Wijaya! Wijaya, keluar kamu! Sini lawan aku! Wijaya! Agni, saya beruntung ada Dayu yang bisa membantuku menghentikan pernikahan kamu dengan Niko. Wijaya, apa yang udah kamu lakukan? Karena kamu pewaris ilmu leak. Aku tidak ingin kamu menikahi orang dari luar Bali. Bicara apa kamu? Mustika itu, mustika turun-temurun bagi pewaris ilmu leak. Sekarang kamu penerusnya ilmu leak. Agung, aku bisa merubah jadi apapun. Ratusan tahun aku jaga ilmu ini. Dengan ilmu ini, aku bisa panjang umur. Berubah menjadi apapun, siapapun. Temuan kalian berdua. Mana kamu bisa menghidupkan itu. Juga bukan kebetulan. Sebetulnya, kamu bisa sembuhkan segala penyakit. Kamu bisa menjadi kaya raya. Aku nggak peduli. Pokoknya aku mau Niko kembali. Tidak mungkin. Dia sudah milikku.
Niko, bangun Niko. Niko. Kita harus pergi dari sini. Niko, kamu harus pergi sekarang, Niko. Enggak tanpa kamu, Agni. Niko, kita nggak bisa pergi sama-sama. Harus ada yang tinggal. Kalau gitu kita berdua tinggal di sini. Ingat saya, kita harus selalu bersama dalam suka maupun duka. Hidup nggak selalu seindah itu, Niko. Kalaupun nantinya kita bersama, kita juga akan bisa pada akhirnya. Tapi aku belum siap pisah dari kamu. Aku nggak mau pergi, Agni. Niko, ilmu itu harus berakhir sekarang. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Niko. Aku sayang sama kamu. Dan aku rela nyawaku diambil duluan. Aku nggak mau pergi. Aku akan tetap di sini. Agni! Niko. Mana Agni? Novi. 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 Novi.
Novi. Mila, kamu pergi ke rumah pasien. Kenapa mesti saya, Bu? Karena memang harus kamu. Siapa kamu? Novi, kita harus segera cari orang untuk bersemayam rohnya Bapak. Kita tidak punya banyak waktu. Kalau dalam 3 hari tidak berhasil, Bapak akan meninggal selamanya. Sulastri, istri saya, berhasil menemukan seorang pemuda yang bernama Raden. Kemudian rohku masuk ke dalam jasad. Saya bebas dari kematian. Seperti yang kamu lihat sekarang. Saya bukan Raden. Saya Sutisna. Dan sekarang waktu